Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Versinta Cornelia Agustin, NIM 2018-534, Hukum Ekonomi Bisnis kelas I. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal. Pengertian pasar modal secara umum. Pasar modal merupakan sebuah pasar yang bergerak secara terorganisir di mana terdapat berbagai aktivitas perdagangan surat penting. Surat penting tersebut dapat berupa saham, ekuitas, obligasi, surat pengakuan hutang, serta surat penting lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta dengan menggunakan jasa perantara, komisioner, dan juga underwriter. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 juga disebutkan mengenai arti pasar modal, yaitu sebuah kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan efek serta penawaran umum. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, dan juga lembaga serta profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan tempat pertemuan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan jika capital market merupakan media perhubungan antara si pemilik dana atau investor dengan perusahaan atau institusi pemerintah yang tengah membutuhkan dana lewat instrumen jangka panjang yang terdiri dari saham, obligasi, rek isu, dan yang lainnya. Pengertian pasar modal menurut para ahli. 1. Menurut Martalena dan Malinda, capital market atau pasar modal merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran kepada modal, baik yang berwujud ekuitas maupun jangka panjang. Yang kedua, menurut Darmaji Ciptono dan Hendy Muhammad Fahrudin, capital market merupakan pasar untuk berbagai macam instrumen keuangan dengan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam wujud hutang, saham, instrumen derivatif, dan instrumen lainnya. Yang ketiga, menurut Sunaria, pasar modal merupakan tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga, tempat di mana berbagai individu atau badan usaha yang memiliki kelebihan dana melaksanakan investasi dalam bentuk surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Yang keempat, menurut Irham, pasar modal merupakan suatu pasar di mana melibatkan berbagai dana modal seperti ekuitas dan utang yang diperdagangkan. Yang kelima, menurut Fahmi dan Hadi, pasar modal merupakan tempat untuk berbagai pihak, terutama bagi perusahaan yang menjual saham dan juga obligasi. Capital market ini memiliki tujuan dari hasil penjualan tersebut, yang nantinya akan dipakai sebagai tambahan dana ataupun untuk memperkuat modal dalam perusahaan. Peran pasar modal dalam perekonomian di Indonesia, capital market memiliki beberapa peran penting di dalamnya, antara lain 1. Sebagai lembaga perantara atau intermediasi keuangan selain bank. Yang kedua, memungkinkan para investor untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan bisnis yang menguntungkan. Yang ketiga, memungkinkan aktivitas bisnis untuk mendapatkan dana dari pihak lain untuk memperluas usaha atau ekspansi. Keempat, memungkinkan aktivitas bisnis untuk berperan menjadi pemisah operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangan. Yang kelima, memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan cara menjual surat berharga yang dipunyai terhadap pihak lain. Selanjutnya, jenis pasar modal. Menurut gagasan yang disebut oleh Sunaria, terdapat 4 jenis capital market, diantaranya yaitu 1. Primary market, yaitu tempat untuk pertama kali dibukanya penawaran saham oleh emiten sebelum melakukan perdagangan di pasar sekunder. Yang kedua, secondary market, tempat perdagangan saham yang sudah melalui masa penawaran di pasar perdana. Yang ketiga, term market, tempat perdagangan saham di luar bursa. Yang keempat, forward market, wujud dari perdagangan efek antara pemegang saham maupun pemindahan saham antar pemegang saham
dengan jumlah nominal yang cukup besar. Tujuan dan fungsi pasar modal. Setelah paham apa itu pasar modal dan mengenal jenisnya, ini dia tujuan dan fungsi dari pasar modal. Pasar modal adalah aktivitas yang berkaitan dengan penawaran umum serta perdagangan efek, perusahaan publik yang berhubungan dengan efek yang diterbitkannya, dan juga lembaga profesi yang berhubungan dengan efek. Berikut tujuannya. 1. Memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. 2. Memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk turut mempunyai perusahaan serta ikut dalam menikmati hasilnya atau laba. Secara umum, fungsi dari capital market terdapat 6 macam, diantaranya yaitu 1. Menambah modal usaha. Yang dimaksud dengan menambah modal usaha yaitu dengan cara menjual saham yang dimiliki oleh capital market. Saham tersebut nantinya akan dibeli oleh perusahaan lain, masyarakat umum, atau bahkan lembaga pemerintah. Yang kedua, pemerataan pendapatan. Dalam kurun waktu tertentu, saham yang telah dibeli nantinya akan mendatangkan dividen atau keuntungan kepada pihak pembeli. Yang ketiga, sarana peningkatan kapasitas produksi. Terdapatnya tambahan modal yang diperoleh dari capital market, maka produktivitas perusahaan dan ikut meningkat. Yang keempat, sarana menciptakan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat menjadi pemicu munculnya perkembangan industri lain yang bisa melahirkan lapangan kerja yang baru. Yang kelima, sarana meningkatkan pendapatan negara. Dividen yang diperoleh oleh pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah, sehingga adanya pajak tersebut dapat memberikan pendapatan tambahan bagi negara. Yang keenam, indikator perekonomian negara. Kegiatan ekonomi atau jual beli di pasar modal yang padat atau tinggi mengindikasikan bahwa kegiatan bisnis perusahaan berjalan dengan baik, namun hal itu juga berlaku sebaliknya. Selanjutnya, instrumen. Berikut adalah beberapa instrumen utama yang diperjualbelikan dalam pasar modal. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Ekuitas atau saham biasa dan saham preferen. Yang kedua, hutang, obligasi pemerintah dan obligasi perusahaan. Berbeda dengan negara lainnya, semua komoditi atau instrumen yang disebutkan di atas masih ada yang belum diperdagangkan. Pada umumnya, investor yang ada di Indonesia hanya mengenal obligasi, saham, serta reksadana. Dan sampai sekarang pemerintah belum diperdagangkan di bursa saham. Selanjutnya, lembaga yang terlibat di pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, ada beberapa lembaga yang terlibat langsung dalam pasar modal. Di antaranya adalah 1. Anggota Bursa Efek, 2. Biro Administrasi Efek, 3. Bursa Efek, 4. Emiten, 5. Kustodian, 6. Lembaga Clearing dan Penjaminan, 7. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, 8. Manajer Investasi, 9. Menteri Keuangan Republik Indonesia, 10. Penjamin emisi efek, 11. Perantara perdagangan efek, 12. Perseroan, 13. Perusahaan efek, 14. Perusahaan publik, 15. Wali amanat. Adapun contoh-contoh dari pasar modal yaitu Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange atau BEI atau IDX. BEI merupakan gabungan arti Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Berikut yang bisa saya sampaikan tentang menjelaskan materi pasar modal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.